Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan channel Cuan Slor. Jadi untuk video kali ini kita seperti biasa akan membahas kawalan emiten kita, yaitu ada Bumi, BRPT, Cuan dan juga Dewa. Nah, selain itu saya juga akan membahas ini ya untuk screener kita, yaitu ada muncul HMSP, WIM dan MSJA. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Jadi ini saya mau ngetes screener ini ya. Teman-teman bisa cek di video hari Minggu. Itu kan saya sudah upload ya. Bahwasanya memang saya tujuannya itu ingin menguji screener ini. Jadi teman-teman sebisa mungkin jangan ikutan masuk karena ini saya masih uji. Masih pengujian. Nah, ini kita lihat muncul ada 3 emiten. HMSP ini kita keluarkan karena ini sempat masuk. Ini juga masuk di sebelumnya. Jadi kita fokusnya di dua ini ya, WIM sama MSJA. HMSP ini masuk ke pantauan di hari Minggu untuk hari Senin dan hari Selasa. Ya, teman-teman bisa cek di video sebelum-sebelumnya. Ini sudah saya upload ya, itu ada HMSP, ELSA, ASGR sama LP. Nah, sekarang udah muncul lagi. Ini ada tetap ada HMSP, terus ada WIM, ada MSJA. Nah, dua ini bisa menjadi fokus kita, nanti saya lihat dulu ya. Lalu kita mau lihat IHSG terlebih dahulu. Jadi aku mau lihat untuk IHSG hari ini tadi gimana performanya. Jadi dia terkena resisten ke reject, lalu mengalami pelemahan, sempat terjun, ya nggak terjun sih ya, koreksi lah. Sempat terkoreksi hingga ke angka 8050-an ya. Lalu ditarik ke atas, closing bisa hijau di angka 8146. Nah, tentu ini masih dalam fase yang awal-awal lah ini. Maksud saya, ibarat kata kita habis operasi, kita ini masih dalam fase pemulihan awal. Jadi jangan terlalu terlena dan jangan cepat menyimpulkan. Karena apa? Karena rentang waktu kita itu masih panjang ya teman-teman. Kita masih ada waktu sampai bulan Mei. Nah, ini kita lihat di hari ini tadi market itu masih belum jelas ya arahnya. Karena apa ya? Karena situasi kita, faktanya mau diakui atau tidak diakui ya, faktanya memang market kita itu masih belum stabil. Masih penuh ketidakpastian, masih dalam fase yang abu-abu. Sampai kapan kita bisa tenang ataupun sekiranya itu pulih? Ya sampai MSCI itu mengeluarkan aturan, bukan aturan sih ya, kayak konfirmasi bahwasanya Indonesia itu tetap berada di emerging market, nggak jadi turun ke frontier market. Nah, jadi market kita benar-benar pulih itu ya nunggu MSCI memberikan klarifikasi atau konfirmasi bahwasanya kita itu memang nggak jadi diturunin ke frontier market. Ibarat kata kemarin MSCI itu kan ngeluarin kartu kuning ya. Nah, kartu kuningnya itu udah diralat, nggak jadi ngeluarin kartu merah. Selama ini kan menjadi perhatian kita investor ataupun institusi atau orang perorangan ya, kita simpulkan aja dalam satu kualifikasi investor aja lah. Apa yang menjadi ketakutan kita atau kekhawatiran investor ya, bursa kita ini turun ke klasifikasi frontier market. Kalau itu terjadi kan ya teman-teman bisa tahu lah perkiraan berapa dana yang keluar outflow dari bursa kita. Nah, ketika itu terjadi tentu itu akan menimbulkan panic selling, terus habis itu kekhawatiran tentang ekonomi kita ke depannya gimana, karena ini kan akan berdampak negatif dan memiliki efek domino. Oleh karena itu, menurut saya ya selama kita masih berada di fase yang abu-abu seperti sekarang ini ya tetap wait and see, karena market masih belum jelas arahnya mau kemana. Kalau mau benar-benar pulih ya nunggu MSCI mengeluarkan konfirmasi atau klarifikasi atau pernyataan lah bahwasanya Indonesia itu memenuhi syarat dan juga nggak jadi diturunin ke frontier market. Ini kan yang menjadi masalah adalah mereka itu ngasih kita kartu kuning. Itu yang bikin investor itu khawatir. Nah,
Makanya market akhir-akhir ini kan masih belum jelas arahnya. Habis hijau rebound, terjun tiba-tiba ARB lagi. Rebound lagi, terus bisa aja besok ARB. Ya nggak ada yang tahu. Karena market kita masih belum jelas arahnya mau kemana. Gitu ya teman-teman. Yang penting tetap jaga kewarasan aja, jangan impulsif, jangan terlena, itu aja sih. Ya udah kita langsung aja masuk ke bumi ya. Tadi terlalu panjang pengantarnya. Jadi untuk bumi gimana teman-teman? Bumi tadi mengalami pelemahan meskipun pas open dia sempat menguat ya, dan dia nggak sampai ke 276. Dan ini meleset dari perkiraan saya kemarin bahwasanya bumi bisa menuju ke 276 untuk target terdekatnya, karena berdasarkan faktor flow yang cukup oke, lalu didorong sentimen ini membentuk candle, dan juga sentimen ada perbaikan reformasi terkait tata kelola bursa kita, karena habis ketemu dengan MSCI itu ya di hari Senin kalau nggak salah. Makanya itu bisa membuat market kita sedikit bergairah lah. Nah, ternyata tadi melemah. Dan memang kalau misalnya kita telusuri dari sebelum-sebelumnya ya, sebenarnya ini nggak mengagetkan, karena teman-teman kalau ngikutin video saya dari awal pasti udah tahu lah, saya beberapa kali menyinggung asing itu di bumi ini kayak trading. Dia habis masuk banyak, besoknya keluar ya, karena mereka lebih canggih. Mereka kan rata-rata pakai algo ya, kayak sistem otomatis gitu. Ya penjelasan lengkapnya teman-teman bisa carilah pengertiannya. Nah, ini tadi terjadi lagi nih, saya mengira atau saya menebak bahwasanya ini pasti ulahnya asing yang kemarin masuk keluar lagi nih pasti. Iya bener ya. Kemarin habis masuk gede terus keluar sekarang. Ini kalau kita lihat kemarin masuk gede ya, AK, MG, CC, CP. Hari ini tadi keluar gede pula. Artinya asing ini kayak trading nih di sini. Ini jual di 251. Ya ini kayak mereka ini kayak trading di bumi ini. Kemarin di video sebelumnya itu saya juga menyinggung bahasanya jangan terlena ya, karena ketika asing itu borong banyak, ya potensi ketika mereka outflow atau jualan itu akan membuat market, khususnya bumi, bukan market secara keseluruhan ya, maksud saya market ya di bumi ini, di bumi itu akan gojang ganjing lah. Dan akhirnya ya terjadi ya teman-teman. Makanya meskipun kemarin itu habis impulsif bisa rejection bawah terus ketarik ke atas, ya tetap harus hati-hati, karena di sisi lain karena situasi kita masih belum menentu, asing juga borong banyak dan kita belum tahu kepentingannya apa. Dan ternyata kan trading dia. Kemarin masuk gede, sekarang keluar banyak. Jadi untuk area pentingnya sekarang bumi gimana teman-teman? Jadi ya masih sama ya. Di 236an, terus di bawah lagi ada di sini di sekitar 214, dan yang paling bawah di 200-an. Masih sama ya untuk bumi. Resisten juga masih sama di 276 ya. Minornya, support minor di mana? Di 236 sampai 238. Terus ada lagi di 214 dan di 200. Paling bawah di sini 176. Ini untuk bumi teman-teman. Selanjutnya kita ke dewa. Oh iya, tadi untuk flow buangan ya. Ya ini yang kemarin itu. Ini kenceng juga nih buangannya, mereka trading ini. Kemarin masuk gede, sekarang keluar. Ya sebenarnya kalau teman-teman ngikutin, ya balik lagi ya, ngikutin video saya, atau nggak usah ngikutin video saya deh. Secara logika aja udah kelihatan mereka borong banyak, antara ada kepentingan ataupun ya mereka memang memanfaatkan momentum.
Tapi situasi seperti ini udah beberapa kali terjadi di bumi. Hari ini asing borong, besok mereka keluar, ya kayak gitulah. Selanjutnya dewa. Nah, dewa closing hijau ya, beda sama bumi. Dia bisa closing hijau tapi dia closing di bawah resisten 510. Dia closing di angka 505. Ya, ini potensi gimana kalau dari flow masih ada distribusi. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum, disclaimer on, bisa perhatikan area penting untuk dewa ini di 486 sampai 466. Jadi untuk support minornya di 466 sampai 486. Dan mayornya itu ada di 454 dan yang paling jauh di 318. Ini resisten masih sama ya. Ini dia sempat nyentuh resisten dan gak kuat, terjadi tekanan jual yang cukup tinggi. Ke reject, akhirnya turun bawah. Ini sempat kena di 510 ya. Kok 510? 535. Dan ada tekanan jual yang cukup tinggi sehingga membuat dia terkoreksi ke bawah lagi dan closing di angka 505. Nah, ini potensi gimana besok? Ya pokoknya lihat aja, selama dia masih di atasnya ini 410 maka ya masih oke. Kalau misalnya mau pantauan aman ya di sini di angka 454. Tapi kalau misalnya mau coba cicil-cicil ya bisa aja di 466 ya, 466 sampai 486 tadi. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Di situasi yang masih belum pasti dan masih abu-abu seperti sekarang ini ya lebih baik tetap atur manajemen risiko dan modal secara terukur. Pokoknya jangan all in, itu aja. Nah, itu dewa ya. Selanjutnya kita ke Pak PP, yaitu ada cuan. Nah, ini cuan ini nyentuh ini lagi ya, nyentuh pattern dan gak kuat. Terus dia turun. Tapi dia closing pas di angka MA 10-nya, yaitu di 1715. Ini pas ya di angka MA 10-nya. Setelah sebelumnya dia udah nguji pattern. Ini dia kan udah nguji pattern nih. Gak kuat lagi dan kok bisa pas ya. Dia nguji garis pattern ini gak kuat. Terus closing di angka 1715. Nah, kalau kayak gini gimana ya, kita tinggal cocokkan dengan flow-nya. Dari flow sih masih cenderung biasa-biasa aja ya. Bahkan kalau foreign atau asingnya malah jualan tapi gak segitu besar. Bentar. Kalau dari MACD ini udah mulai crossing bawah ya. Ini bisa kita pantau tipis-tipis lah ini. Apalagi dia masih bisa bertahan di angka MA 10-nya dan ini suatu hal yang baru terjadi ya di cuan ya. Dia biasanya habis nembus pattern, habis mencoba untuk menembus pattern, kalau nggak kuat itu biasanya closingnya hijau. Ini closingnya merah, maaf. Ini hijau terus masih bertahan di area atas. Coba teman-teman lihat di sini. Ini udah mau mencoba pattern, jebolin pattern, nggak kuat, turun, closing merah, turun terus di sini juga nyoba mau menembus pattern, nggak kuat juga, closingnya merah, turun lagi. Ini juga udah jebol pattern tapi gak bisa mempertahankan atas, turun, closing merah, besoknya turun drastis. Nah, ini closing malah hijau ini. Nah, ini bisa untuk dipantau tipis-tipis. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual ya teman-teman. Area penting di mana? Ya masih di sini ya, 1640. Lalu ada di 1580 dan paling jauh di sini 1515. Resisten terdekat di mana?
Nih ada ini. Bisa untuk menguji situ lagi, yaitu di angka 1840. Ya let's see, kita lihat besok. Kalau mau coba ya silahkan, tapi tetap atur resiko secara ketat, harus disiplin. Secara overall sih view-nya cukup oke ya untuk cuan ini, karena dia bisa closing hijau ini. Biasanya dia closing merah setelah nyentuh pattern nggak kuat, closing merah terus turun. Ini masih closing hijau. Tapi tetap waspada ya teman-teman, karena di kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, apalagi banyak sentimen-sentimen tentang saham-saham konglo, terus ada juga tindakan-tindakan tentang tindak pidana gorengan itu yang akan ditindak. Maka ya jangan sampai bukan jangan sampai sih ya, kita harus meminimalisir risiko apabila emiten-emitennya Pak PP ini bisa aja kena imbasnya juga. Jadi gak ada salahnya untuk memitigasi risiko. Itu untuk cuan selalunya BRPT. Ya BRPT kejedot di sini ya di 2140. Dia kejedot, gak bisa mempertahankan area atas, gak bisa nembus dan mengklaim area atas. Dia closing di angka 2130 cukup oke sih. Dia bisa bertahan ini. Kalau dari flow, ya asingnya keluar. Asingnya keluar lagi ya teman-teman. Ada distribusi asing. Ya ini asing ini mainnya trading ini, berarti ya ini harus kita perhatikan lah. Ini asing udah distribusi, cuma ya bisa kita pantau besok, siapa tahu ada buyback lagi dari asing. Nah, untuk area penting di sini 1965. Ini resistennya terdekat di mana di sini ya. Saya lihat ada persimpangan yang cukup menarik di sini, yaitu di angka 2320. Let's see lah. Tapi cukup riskan ya, karena dia udah nyentuh sini, nggak kuat untuk jebolin dan mengklaim area atas. Tapi let's see lah, ini ada area penting di atas. Siapa tahu besok bisa gap up dulu, baru mungkin dia melemah, atau bisa juga sebaliknya, ya nggak ada yang tahu ya. Tinggal kita lihat openingnya kayak gimana. Tapi yang pasti menurut saya ini kayaknya bisa nguji sini lagi. Bisa nguji sini lagi. Jadi bisa untuk dipantau lah. Tapi tetap harus perhatikan risiko yang terukur, jangan all in. Itu ya teman-teman. Ini udah cukup oke, ada perlawanan meskipun dia masih terkendala, tertahan oleh resistensi ini. Resisten 2140. Jadi view-nya ini masih cukup oke selama masih di atas, ya at least di atasnya 1845 lah. Ini ya teman-teman untuk BRPT. Jadi untuk 4 emiten tadi sudah kita bahas semua. Selanjutnya kita bahas itu ya untuk screener. Ya saya mau lihat ini WIM sama MSYA, HMSP sekalian deh. Bentar ya teman-teman, agak nge-lag. Untuk HMSP ini udah mencapai target ya. Targetnya kan di 870 ya hari Senin. Ini baru kena hari ini tadi. Dan di video yang hari Minggu itu, kalau teman-teman sempat lihat, itu kan instruksi saya itu antara 770 sampai 800 kan ya entry-nya. Nah di hari Senin itu kan ini sempat nyentuh 785 itu. Itu kalau misalnya sampai titik tertingginya itu udah 13%-an, hampir 14%, ya lumayan HMSP ini. Ini juga udah masuk screener. Tapi alangkah baiknya ya tunggu pullback aja, tunggu ada pullback tipis ke bawah,
baru nanti kita bisa perhatikan untuk entry. Area penting ya di sini ya, bisa perhatikan di sini atau di sini deh, amannya di sinilah ya, di sini atau sini juga boleh sih, tuh 800 di 800-an bisa ditunggu di situ aja, atau kalau misalnya mau coba-coba ya cicil-cicil dikit-dikit, jangan all in. Ini HMSP teman-teman. Terus saya mau lihat Elsa deh. Elsa tuh yang ya ini udah nyentuh ya buy on weakness-nya. Terus sampai ke atas dan ini lumayan loh, ini dari 625 sampai ke sini itu udah 20% lebih. Lumayan. Cuma ini udah nggak masuk ke screener, jadi ya teman-teman yang masih punya barang ya harus perhatikan porsi dan risikonya ya. Ini untuk Elsa tadi apa, WIM sama MSJA ya. Ya MSJA ini bisa tunggu aja di area sini. Bisa tunggu aja di situ. Di angka 366 sama di 354. Terus yang WIM, WIM ini ya WIM kalau amannya sih ya di sini juga ya. Ntar di sini ya, kalau mau aman. Ini sebenarnya sekarang di supportnya sih, deket-deket supportnya ya sih, support minornya tapi ya. Kalau mau agak aman ya nunggu di sini. Ini area pertama, area kedua di sini. Ya ini bisa teman-teman pantau lah. Atau kalau misalnya mau cicil-cicil ya silahkan, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Nah itu ya teman-teman untuk hari ini. Kalau misalnya ada request silahkan, ke depan mungkin saya akan bisa menambah beberapa emiten yang akan saya bahas di satu video. Terima kasih, selamat malam.